itu penting agar satu kalimat itu bisa terangkai. Sebelum hari ini hanya latihan-latihan saja, Pak. Saya tidak menambah materi baru, tapi hanya latihan. Cuma nanti saya minta kosakatanya ditulis, karena ini kosakata sehari-hari. Untuk besok saran saya tetaplah jadwalnya Ustadz Saif Ali ya, tetap masuk saja tahsin sebagaimana biasanya. Untuk saya berarti libur dulu. Nah, nanti hari Sabtu kalau ada kesempatan nanti baru saya masuk lagi. Ahad kalau dimudahkan nanti baru saya masuk lagi. Paling tidak Pak, dalam waktu 3 atau sampai 4 kali pertemuan ini dapat minimal menumbuhkan semangat kita belajar, terutama dalam hal bahasa Arab. Lalu yang kedua, membuang mindset yang katanya bahasa Arab itu sulit. Sebenarnya tidak sulit, asal kita mau tekun. Belajar bahasa Arab itu komitmennya seseorang ya yang mau belajar bahasa Arab, dia harus, kalau mau bisa, dia harus menjadi orang yang mau terikat dengan sesuatu. Itu orang yang mau belajar bahasa Arab khususnya. Kenapa? Karena bahasa itu tidak mungkin dapat dipelajari ataupun dikuasai, melainkan kecuali dia mau hafal dan dia harus paham. Kuncinya itu paham, ini satu, dan harus hafal. Ini untuk selanjutnya. Kalau ini dalam waktu 3 atau sampai 4 kali pertemuan ini kan sebagai seolah-olah pemantiknya atau simulasinya. Nah, tapi paling tidak mindset kita itu kita rubah, yang awalnya mungkin bahasa Arab di sini itu sulit, kita rubah menjadi oh ternyata mudah. Gitu ya, Bapak-bapak. Baik, kita murojaah sebentar. Sebuah kalimat itu memiliki 3 unsur yang besar. Apa itu? 3 unsur utama? Sebutkan, murojaah. Kata, benda, atau disebut dalam bahasa Arab dengan isim. Ciri khasnya kata benda itu ia tidak terikat dengan waktu. Saya ulangi, tidak terikat dengan waktu. Contoh, misal meja. Saya telah meja. Saya sedang meja. Nyambung nggak ini? Enggak. Tapi kalau saya bilang saya telah makan, saya telah minum, nyambung atau tidak? Nyambung. Berarti yang kedua itu fi'il karena berkaitan dengan waktu. Sedangkan yang pertama itu isim karena tidak ada kaitan dengan waktu. Paham ya? Nah, yang ketiga, unsur utamanya disebut dengan kata hubung atau dalam bahasa Arab disebut dengan huruf. Huruf ini disebutkan oleh para ulama nahwu mala dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dia enggak terikat dengan waktu, dia enggak memiliki ciri-ciri isim dan enggak memiliki ciri-ciri fi'il. Itu namanya huruf. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Contoh nih, ada orang tiba-tiba datang di masjid. Apanya yang di masjid? Ya kan? Itu kan kata hubung, keterangan di masjid. Loh, tiba-tiba ngomong di masjid. Apanya yang di masjid? Nah, itu menunjukkan bahwasanya yang namanya kata hubung tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini poin ini harus kita pahami. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke kata kerja. Ini sebagai murojaah agar semakin kuat. Karena kita baru belajar subjek apa? Anta kan. Nanti kalau ada waktu tambahan kita coba subjek ana. Saya. Baik. Jikalau ini kita masuk ke poin yang pertama terkait dengan kata kerja. Apa maksudnya? Poinnya begini. Jikalau kita mencari kata kerja di dalam kamus bahasa Arab apapun itu, maka yang muncul pasti
dua. Ini harus kita pahami ya. Kalau cari kata kerja di dalam bahasa Arab yang muncul pasti dua. Yang muncul pasti dua. Dengan ingat ya. Kalau cari kata kerja yang muncul pasti dua. Susunannya pasti di dalam kamus itu yang pertama muncul adalah kata kerja lampau. Ini pasti yang pertama muncul. Yang kedua yang muncul adalah kata kerja sedang atau akan, present. Nah ini yang pertama yang lampau, yang kedua yang sedang, pasti itu. Maka dari itu, jikalau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang telah lampau, pakainya yang ini, yang madhi atau mudhari? Madhi. Jadi kalau mau nyusun kalimat Pak, setelah kita mencari terjemahan bahasa Arabnya, ini mungkin saya tuliskan, mana tadi pulpen? Tipsnya itu, satu, cari terjemah fi'il, maksudnya terjemah ke bahasa Arab ya. Terus yang kedua, tentukan telah atau sedang. Yang ketiga, tentukan subjeknya. Tentukan subjeknya. Yang keempat, masukkan kaidahnya. Nah, karena nanti kalau nggak kita urutkan begini, masih ada yang salah-salah. Mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi, namun pakainya yang telah terjadi. Itu sering, biasa, awal-awal begitu. Cara supaya nggak salah lagi gimana? Ya harus latihan. Harus latihan sendiri-sendiri. Makanya itu tadi, bahasa Arab kalau kita mau bisa harus tekun, berani terikat dengan sesuatu. Baik. Contoh sekarang ya, contoh yang sudah ada, kita ulangi. Bahasa Arabnya makan adalah akala yakulu. Sebut dua-duanya, ulangi. Terus. Kamu telah makan. Gimana cara menerjemahkannya nih? Bentar. Ada yang salah masih? Kan telah. Tentukan telah atau sedang. Kamu telah makan. Pakainya akala atau yakulu? Akala. Nah ini dulu. Kan tentukan telah atau sedang. Sudah ya? Pakai yang ini berarti ya. Oke. Yang ketiga, tentukan subjeknya. Siapa yang makan? Anta, kamu lagi. Kaidahnya gimana? Masukkan kaidahnya. Kaidahnya sukun ta. Gampangnya anta sukun ta. Ulang. Berarti akala jadi akal ta. Ulang. Akala jadi oke. Anta. Nah gitu. Udah. Oke, sekarang anta sedang makan. Anta sedang makan. Terjemahkan. Gimana caranya? Cari terjemah fi'il. Akala yakulu. Terus tentukan telah atau sedang? Sedang. Akala atau yakulu? Yakulu. Yang ini. Nah, ini nggak usah ditoleh lagi. Karena kan sedang. Terus tentukan subjeknya. Siapa subjeknya? Anta. Kaidahnya gimana? Ya diganti tak, berarti yakulu menjadi
Sekali lagi, yakulu menjadi kamu sedang makan. Gimana bahasa Arabnya? Wah, alhamdulillah. Anta ta'kulu. Habis ini latihan Pak. Ada 5 kosakata. Sekarang kita masukkan objeknya. Nasi, ini tunggal atau majmu'? Tunggal atau majmu'? Tunggal atau majmu'? Tunggal. Disebut dalam bahasa Arab disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad. Apa? Isim mufrad. Artinya tunggal. Nah, dia punya kaidah. Harokat akhir yang asal harokatnya dom. Harokat asal isim mufrad dhammah. Harokat asal isim mufrad dhammah. Bahasa Arabnya nasi itu apa? Ruzzun. Ulangi Pak. Karena bahasa Arab ini pengucapannya harus benar. Nah, Ruzzun. Ketika menjadi objek berubah dari dhammah ke fathah. Ruzzun menjadi ruzzan. Ulangi. Ruzzan. Kamu sedang makan nasi. Kamu telah makan nasi. Akalta ruzzan. Pahami ini ya. Dhammah jadi fathah. Sudah? Oh iya. Apa tadi mau saya sampaikan? Lupa ya. Ada tadi penting, sesuatu yang penting juga dalam bahasa Arab. Nah, nanti kalau ingat saya sampaikan nanti. Nah, sekarang kalau saya tambah kaidah ini kira-kira belum atau kita lanjut? Hah? Yang bapak-bapak gimana? Tapi subjeknya tetap anta masih? Biar oke. Kalau belum nambah kaidah, saya nggak tambah. Berarti kita latihan. Hafal 10 kalimat ini dalam 3 hari lumayan juga kok. Sudah lumayan. Oh. Ada. Kita sebutkan dulu ya oh ini dia misinya saya. Ini yang mau saya sampaikan. Kenapa kita ketika berbahasa Arab itu juga harus memperhatikan panjang pendek makhrajul huruf. Yang tidak perlu itu tajwid, nun sukun dan mim sukun itu nggak perlu. Tapi kalau panjang pendeknya harus. Contoh, akala itu apa artinya? Makan kan? Kalau akala itu bukan makan lagi artinya. Apa artinya? Akala, yu'akilu. Artinya itu mengajaknya makan. Iya, ana u'akiluka. Saya ngajak kamu makan. Makanya beda konteksnya. Kayak ini nih. Akhadha ya'khudhu, apa artinya? Mengambil. Kalau akhadha yu'akhidhu artinya menghukum. Nah, makanya panjang pendeknya harus pas. Makhrajnya juga harus pas. Minimal nggak harus fasih tapi membedakan huruf-huruf yang mirip. Huruf-huruf yang mirip itu bisa dibedakan. Nah, ini poin penting juga dalam bahasa Arab. Kataba yaktubu, menulis. Kataba yukatibu, membuat perjanjian. Beda makhraj, beda panjang pendek, beda makna.
Baik, silahkan. Ada yang mau coba? Pakai anta dulu. Kalimat ini ditulis dulu Pak, silahkan. Yang bawa buku ditulis dulu. Lumayan 3 hari atau 4 hari pertemuan kita, jenengan sudah hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kosakata. Lumayan ini. Perlu dilepas? Masih paus kan? Dijeda kan? Oh enggak dijeda. Jangan ditulis dulu Pak. Kita kan belum ada kamusnya. Nanti setelah ini selesai, mungkin kalau iya. Hah? Domir yang dimaksud seperti apa Bu? Akal gimana? Madinya sukunta gitu kan? Enggak, bukan begitu pola pikirnya. Pola pikirnya itu tergantung subjek. Subjek itu kan domirnya, kata gantinya kan. Nah maka kata gantinya kalau domirnya ana, kaidahnya lain. Domirnya anta, kaidahnya lain. Domirnya nahnu, kaidahnya pun lain lagi. Jadi bukan kaidah yang merubah domir, tapi domir yang merubah kaidah, kebalik. Apa? Yang kata kerja mudhari terus? Enggak, mudhari ya? Enggak. Nanti ada satu sebab yang membuat dia menjadi fathah. Ada nanti sebab-sebabnya, insya Allah. Ada 18 sebab yang membuat dia menjadi fathah. Tapi enggak mungkin kasroh. Enggak mungkin kasroh, itu enggak mungkin. Apa? Hajaza. Hajazayah jizu. Memesan tiket, memesan apa? Makanan. Hajaza. Hajaza. Yahjizu. Ingat, yang pertama fi'il madhi, yang kedua mudhari. Itu dia harus diingat-ingat juga biar enggak keliru. Monggo kalau ada pertanyaan sambil kita menunggu, silahkan Pak. Kalau anak kan takulu atau yakulu ya, Anak. Kalau misalnya nahnu atau misalnya Oh, kaidah lain kah maksudnya nih? apa berubah? Berubah. Berubah ya. Ini kan cuma anta tadi kan, takulu kan. Ya. Kalau ana saya berubah, nahnu berubah. Yang nggak berubah itu huwa, dia. Itu nggak berubah. Dia laki-laki itu nggak berubah. Akala yakulu. Dia telah makan. Huwa akala. Ana yaktubu darsun. Dua-duanya masih keliru ini. Anta akhodata. Bentar, satu-satu. Gimana ini? Yang tadi tuh. Gimana? Kalau ana aktubu. Oh iya, sudah ana Pak. Belum kita pelajari ana itu.
Anta dulu aja, nggak apa-apa. Anta taktubu dar. Salah, Pak. Salah. Bukan darsun. Darsan. Kan fathah. Berubah jadi fathah. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Enggak, belum. Bapaknya? Anta akhadata Akholta. Akholta. Bukan akhodata. anta akhadta. Ada yang mengambil roti. Boleh. Khubzan. Khubzan. Bagus. Anta akholta khubzan. Kamu telah mengambil roti. Objek kan jadi fathah. Itu perlu diingat. Pak Sis atau yang lain? Ada yang mau coba? Silakan. Silakan, Bu. Ya, boleh. Oh, bagus. Kamu menulis buku. Keliru. Salah. Oke, Masya Allah. Kemarin saya bilang apa, Bu? Insya Allah sekali pertemuan ini jenengan bisa merangkai kalimat. Nah, itu bisa. Tinggal, Pak, kalau mau betul-betul bisa ya, hafalkan kosakatanya, banyak-banyak latihan, hafalkan kaidahnya. Insya Allah bisa, cepat, langsung refleks, gitu. Iya, kalau anak aktubu. Insya Allah nanti saya tambah, Pak. Anak itu ya diganti hamzah. Nah, itu aktubu, betul? Betul. Anak aktubu. Anta taktubu. Sebenarnya enak kok ngingatnya. Anta taktubu. Ana aktubu. Satrio? Untuk mau coba? 2 atau 3 lah. Nah, silakan. Boleh, apapun. Oke, anta taktubu kitaban. Saya tambah satu mufradat biar ini. Tinggal dikasih tanda tanya. Apakah kamu sedang menulis kitab? Tinggal ditambah aja. Hal taktubu kitaban? Jawabannya na'am atau la. Ya atau tidak. Hal itu pasti pertanyaannya ya atau tidak jawabannya. Lumayan ini, Pak. Bisa nanya. Hal tashrobu qahwatan? Apa artinya? Kopi? Gitu. Masya Allah sudah bisa baca. Naam. Ana, itu nanti kaidah lain. Nah, kita belajar ana nanti. Kita waktu sampai jam berapa? Udah selesai. Cepat sekali ya. Gimana nih Bapak-bapak? Mau dilanjut ya? Mau dilanjut berapa menit? Oh iya kah? Oh boleh ya gitu ya, bisa ya. Waktu duhanya jam berapa? Oh, 10 menit. Oh iya. Ayo Pak, lagi yang mau silakan. Oh, masalah. Oke, bagus. Apa artinya? Oke, kamu sedang minum kopi. Masya Allah. Itu kamusnya ada tuh, Bapak tuh. Iya. Masya Allah. Ini anak saya. Ya, itu kamusnya. Yang mau beli itu dia persis. Atau foto, kok enggak boleh fotokopi kok ya? Ada hak ciptanya kah kalau mau difotokopi? Kemarin katanya Pak Taufik saya nggak ada. Ini nggak di halaman surat, tak? Nggak ada. Di Al-Irsad.
Iya, boleh kalau mau pesan langsung ke Al-Irsyad juga boleh. Sama persis. Cuma nggak tahu ya, ini saya edisi lama atau edisi baru. Lama kan? Coba lihat ke belakangnya Pak, daftar isinya ada nggak? Biasanya kalau edisi lama indeksnya per kitab. Kalau ada indeksnya nggak? Kalau nggak ada indeksnya berarti edisi baru. Ini daftar isi. Bukan, indeks bukan daftar isi. Di belakang dia. Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada ya? Oh berarti edisi baru ini. Edisi yang baru. Iya, ini juga ada kok Pak indeksnya, tapi di jilid yang ketiga. Kalau yang edisi lama indeksnya per jilid. Nah gitu. Yang bagus ada indeksnya, kita bisa butuh misalnya makan, tinggal cari di indeks. Ada halamannya. Kalau malah yang saya rekomendasikan yang edisi lama malah sebenarnya. Tapi sekarang nggak ada jual yang edisi lama. Ibu-ibu ada yang mau coba? Silakan. Silakan. Aha. Bagus, kamu apa artinya? Artinya apa? Anta hajazta tadhkiratan. Artinya apa tadi? Kamu sedang atau telah? Nah, berarti oke, kamu telah memesan tiket. Mana ini? Oh ya, gimana? Tobakhta. Pakai kho yang benar itu enggak ada gitu ya. Tobakhta itu salah khoknya. Yang benar tuh tobakhta. Enggak ada itunya. Coba tobakhta. Khubzan. Oke. Betul Bu Sis, Masya Allah. Artinya apa? Anta. Oke, betul. Masya Allah. Coba kalau kita nanya ke kawan, apakah kamu telah memasak roti? Berarti tinggal ditambah hal, sama nada bicaranya yang dibedakan. Nah, hal anta tabakhta khubzan? Na'am, ana tabakhtu khubzan. Iya, kan nanya orang siapa kan yang kita tanya kan? Boleh, dihilangkan boleh. Karena taknya di situ sudah mewakili antanya. Sudah. Sebenarnya sudah dua unsur terpenuhi. Subjek sama predikatnya. Cuma karena kita kan di awal subjeknya sebut aja, nggak masalah. Ya, hal anta atau hal tatbakhu boleh. Boleh. Dihapus bukan subjeknya, dihapus. Domir namanya itu Pak. Nah itu dihapus, boleh. Itu lebih simpel, boleh. Untuk anti beda ya, anta beda, anti beda. Itu nanti kaidah baru anti itu. Soalnya itu sudah berhadapan sama orangnya atau tidak? Apanya? Antanya tidak sudah langsung berhadapan. Bukan itu sih alasannya, itu karena efektivitas kalimat Pak. Karena orang Arab itu tidak menyukai pengulangan dalam sebuah kalimat itu nggak suka. Contoh kayak akhadta itu sebenarnya aslinya akhadata, disukunkan karena nggak boleh bagi orang Arab, nggak mau ada huruf yang berharokat 4 dia urut gitu, itu nggak mau dia. Sulit bagi mereka tuh nggak simpel. Orang Arab suka simpel dalam bahasa. Tapi karena kita dalam ranah belajar nggak masalah, kita sebut antanya, gitu. Ada yang lagi? Yang lain? Ayo. Kalau nggak ada saya mau nambah ana nih. Ayo silakan yang mau coba.
Oh, ana sudah. Saya. Ana atau sudah belajar ana ya Bu ya? Anta, oke. Bagus, anta tabakta lahman. Kamu telah memasak. Oke. Sekarang coba nanya Bu, misalnya ibu punya anak laki-laki tanya, apakah kamu sudah masak daging? Tinggal tambah hal anta, gimana? Tinggal nada bicaranya dipraktekkan. Hal anta tabakhta lahman. Nah, gitu. Ya, hal anta, itunya tuh yang membuat dia bagus. Yang penting kita ketika ngomong Arab, logatnya juga harus Arab, Bu. Jangan logat Semarang. Misalnya saya tidak tahu, bahasa Arabnya kan ana la adri, ada i-nya belakangnya. Ana la adri misalnya. Nah, itu lucu juga jadinya. Iya. Jadi Arab ya Arab. Boleh, silakan bebas Bu, saya tinggal koreksi. Enggak bun. Bukan bun. Bu. Koh watan. Sedang atau telah tasrobu? Iya, sedang atau telah? Sedang. Naam. Tinggal ana. Saya sedang minum kopi. Bagus. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Naam, ana ashrabu qahwatan. Betul, mumtaz. Boleh. Ya itu terus saya bentar. Yang belum siapa ya? Ibu sana belum. Bapak-bapaknya juga Pak Hadi juga belum. Ayo Pak, silahkan Pak. Antum Mas? Belum. Oh ya, boleh. Pak Anu siapa? Silakan. Anta bagus. Anta qara'ta kita apa artinya Bu? Telah atau sedang? Telah berarti kamu pelajaran kan? Buku, kitaban kan? Enggak masalah. Tapi kaidahnya sudah benar. Monggo Pak. Koh. Anta tashrabu qahwatan. Bagus Pak. Masya Allah. Bisa. Sebelahnya. Ayo. Monggo. Sudah? Cukup? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Berarti nanti hari Sabtu kita ketemu lagi dengan kaidah yang baru. Saya sampaikan mungkin 2 kaidah saja. Kaidah ana sama kaidah keterangan. Kaidah ana sama keterangan tempat. Fi. Kan itu kan belum ada fi-nya. Apakah kamu minum kopi di? Nah, itu kan belum ada kan? Nah, itu nanti kita jelaskan. Biar sempurna. Baik. Terakhir, tidak ada pertanyaan? Sudah ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.